Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fitri ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran bisnis retail, elemen strategi marketing visual merchandising di kelas 11, yaitu memahami ruang lingkup penataan produk. Coba amati dan bedakan penataan produk pada dua gambar di bawah ini ya anak-anak. Ini ada contoh di gambar A, kita anggap saja ini sebagai toko A, dan di gambar B itu sebagai toko B. Gambar A atau toko A ini adalah contoh minimarket ya. Kita bisa di sini anggap saja ini adalah minimarket Alfamart atau Indomaret. Sedangkan toko B ini adalah toko sebelah rumah kita atau warung kelontong. Nah, bagaimana perbedaan penataan produk di dua toko ini? Kita coba ulik ya. Untuk di toko A, kita bisa lihat yang pertama adalah adanya pengelompokan produk atau istilahnya dikenal dengan nama grouping. Apa gunanya terjadi pengelompokan produk seperti ini? Di antaranya adalah akan memudahkan konsumen untuk mencari dan menemukan barang yang dia ingin beli. Kemudian, barang ini ditata dikelompokkan bisa berdasarkan produk food atau non-food. Produk food adalah produk makanan atau minuman, sedangkan non-food adalah produk di luar makanan. Misalkan seperti yang tertera di gambar, yaitu sampo, ada tisu, kemudian juga ada sunlight, dan lain sebagainya. Sedangkan di toko B, ini barang hanya ada di satu etalase ya, yang itu antara etalase di sub 1, 2, 3, dan 4 itu barangnya sedikit tercampur antara produk makanan dan juga di luar makanan. Ada produk sabun, terus kemudian ada produk kecap, ada mie instan, hampir jadi satu rak ya, atau satu etalase. Kemudian juga di situ ada toples kerupuk yang letaknya di bawah atau di lantai. Nah, yang kedua adalah soal desain. Kita bisa dilihat di sini ya, untuk desain toko A, di mana kita bisa bayangkan di situ Alfamart atau Indomaret ini desainnya adalah dari sisi pencahayaan, lampunya terang. Beda dengan toko B yang terlihat redup. Kemudian dari sisi penataan rak ya, ini ada jarak yang memang sudah disesuaikan dengan luas toko. Kemudian juga lantai yang ada di toko A itu jelas lebih bersih ya, karena memang terjaga kebersihannya setiap hari. Nah, itu akan dipel, nggak cuma hanya disapu. Kemudian kita juga mungkin tidak akan melihat di situ ada AC, tetapi kita bisa melihat suhu di dalam ruangan di toko A, di Alfamart atau Indomaret itu jelas lebih sejuk, sehingga membuat konsumen atau pengunjung menjadi nyaman. Nah, itu diantaranya. Kemudian di toko A ini jelas akan kita jumpai yang namanya label harga. Jadi barang tidak bisa ditawar lagi. Kalau di toko B atau toko kelontong, ini barang bisa jadi konsumen akan bertanya-tanya, ini harganya berapa ya Pak, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Karena tidak tertera label harga seperti di toko A. Nah, ini juga kaitannya nanti juga terkait pelayanan ya. Untuk toko A dan toko B itu sudah beda, yaitu di pelayanan. Kalau di toko A jelas self-service atau pelayanan mandiri, sedangkan toko B 99% adalah dilayani oleh si penjual toko tadi. Nah, kalau mau diulik lagi perbedaan penataan produknya, ini juga di toko A jelas sebagai sebuah retail modern pasti akan menerapkan POP atau point of purchase ya. Nah, ini adalah contoh alat-alat promosi. Di situ mungkin di situ tidak terlihat ya, ada wobbler, kemudian ada banyak ya contoh-contoh label promosi yang bisa menarik perhatian konsumen. Di antaranya juga ada leaflet, brosur yang tertera di meja kasir, dan juga ada ornamen-ornamen yang nanti bisa mencerminkan
tema-tema tertentu, misalkan di saat Valentine atau di saat hari raya, mungkin hari raya Idul Fitri atau Imlek atau Natal. Nah, diantaranya itu ya, kalau kita bisa analisa apa perbedaan dari penataan produk di dua gambar atau di dua toko yang ada di slide. Anak-anak, setelah kita tadi mencoba mengamati dan mengulik apa sih perbedaan dari toko A yaitu retail modern, contohnya adalah Alfamart atau Indomaret, dan toko B adalah toko kelontong. Nah, kita akan belajar lebih jauh tentang ruang lingkup penataan produk, sehingga kalian akan paham dulu apa sih penataan produk itu, pengertiannya, tujuannya, kemudian macam-macamnya, sehingga kalian pasti akan memiliki gambaran bahwa oh ternyata penataan produk itu sangat bermanfaat bagi sebuah toko ya. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai pengertian dari penataan produk itu sendiri. Penataan produk itu juga bisa diartikan adalah display. Penataan produk juga bisa diartikan yaitu visual merchandising. Kemudian atau merchandise presentation. Jadi, secara konsep panjang, penataan produk itu adalah penataan barang dagangan di tempat tertentu dengan tujuan untuk menarik minat konsumen, memudahkan konsumen tadi untuk melihat dan memilih barang, yang pada akhirnya konsumen akan tertarik dan melakukan pembelian. Nah, ada 3 pengertian menurut ahli ya. Yang pertama adalah menurut Bapak Ngadiman, display itu adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis, kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen melihat, mendorong, dan memutuskan membeli. Sedangkan menurut Widyaningsih dan Samsul, display ada suatu cara memajang produk dan menata produk yang diterapkan perusahaan dengan tujuan menarik minat pelanggan agar melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Sedangkan pengertian yang ketiga menurut William, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Lalu apa tujuan penataan produk? Penataan produk sebenarnya bisa digunakan sebagai sarana promosi ya, yang tujuannya untuk mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk di sebuah toko. Ada 4 di sini tujuan dari penataan produk. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Yang kedua adalah interest atau minat. Yang ketiga adalah desire atau keinginan. Yang keempat adalah action atau tindakan. Nah, yang pertama adalah attention atau perhatian. Bagaimana cara toko tadi menata produk sedemikian rupa sehingga bisa membuat pengunjung atau konsumen tadi memperhatikan produk yang ditata tersebut. Lalu apa wujudnya dari attention atau perhatian ini? Yaitu ditandai dengan pengunjung atau konsumen tadi pengunjung atau konsumen tadi perhatian matanya tertuju pada produk yang sedang ditata. Kemudian, tahap selanjutnya dari tujuan penataan produk adalah pengunjung atau konsumen tadi itu interest atau berminat. Apa yang menandai konsumen atau pengunjung tadi berminat? Yaitu melangkahkan kakinya ke produk tersebut. Ini adalah perwujudan dari interest atau minat pengunjung tadi. Tahap yang ketiga adalah desire atau keinginan. Pengunjung tadi atau konsumen tadi sudah melangkahkan kaki ke produk yang ditata oleh toko tersebut. Lalu muncul rasa ingin tahu yang besar terhadap produk tersebut. Ingin tahu harganya berapa, ini diskonnya apakah benar, terus sampai berapa lama. Nah, pengunjung atau konsumen ini bisa melakukan tanya jawab dengan pramuniaga. Kemudian, tujuan penataan produk yang keempat adalah action. Ini adalah tahap akhir yang diharapkan oleh toko bahwa konsumen atau pengunjung tadi melakukan tindakan, yaitu pembelian, karena sudah perhatiannya tertuju, berminat,
dan ada keinginan untuk membeli. Yang terakhir adalah harapannya adalah adanya transaksi pembelian. Untuk tujuan dari penataan produk ya, yang tadi ada 4, attention, interest, desire, dan action, itu sebenarnya adalah sebuah konsep AIDAS yang diperkenalkan oleh Philip Kotler di tahun 2009. Penjelasan lebih panjang sudah saya tunjukkan di slide ini ya, yaitu kita bisa lihat di situ attention, display produk harus memenangkan perhatian pengunjung, mata pengunjung tertuju pada produk. Kemudian interest atau minat, display produk menarik minat pengunjung dengan mendorongnya melihat produk tersebut dari jarak dekat. Kemudian yang ketiga adalah desire atau keinginan, display produk harus bisa membuat calon pembeli atau pengunjung tadi ke tahap mencari tahu terkait harga, kelebihan dan kekurangan produk tersebut, dan lain-lain. Yang keempat adalah sampai konsumen tersebut di tahap melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih macam-macam display. Yang pertama ada window display ya, yang kedua ada interior display, yang ketiga ada exterior display, dan yang keempat ada solari display. Nah, penjelasannya seperti ini. Untuk window display, itu adalah pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela kegiatan usaha. Kita bisa lihat gambar yang ada di sini. Contoh, ini adalah produk fashion yang dipajang menggunakan bantuan boneka manekin. Tetapi di sini contohnya tidak dipajang di jendela toko ya. Padahal kalau window display sebenarnya contohnya adalah barang tersebut itu dipajang di jendela toko. Apa fungsi dari window display itu? Window display adalah digunakan untuk menarik perhatian orang. Dan nanti tujuannya adalah bisa menimbulkan impuls buying atau dorongan pembelian yang itu tidak direncana. Contohnya jika produk fashion ini yang dipajang menggunakan bantuan boneka manekin, dipajang di etalase atau jendela toko, ketika ada pengunjung yang lewat, itu akan menjadi tertarik. Kemudian ketika tertarik dia akan melangkahkan kakinya. Nah, sudah ada interest atau minat ya untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalam toko, melihat-lihat isi toko tersebut. Nah, window display ini memang fungsinya adalah membuat pengunjung itu memperhatikan barang-barang yang ada di toko tersebut dan menunjukkan ciri khas atau keunikan dari toko tersebut. Ini adalah fungsi dari window display. Kemudian, macam display yang kedua adalah interior display. Interior display ini adalah memajang barang dagangan di dalam toko. Barang-barang yang dipajang di sini adalah barang-barang yang umumnya sudah dikenal luas oleh masyarakat. Kita bisa lihat di gambar ya, itu ada buku dan lain sebagainya yang ditata di sebuah rak. Interior display ini dibagi menjadi 4 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah merchandise display. Yang itu nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu open interior display dan closed interior display. Yang kedua adalah architectural display, yang ketiga adalah store sign and decoration, yang keempat adalah dealer display. Berikut ini adalah penjelasannya. Merchandise display yang terdiri dari open interior display dan closed interior display kita bisa lihat di gambar untuk contohnya. Untuk open interior display itu barang diletakkan secara terbuka, sehingga konsumen itu bisa memegang tanpa harus minta bantuan pramuniaga. Contohnya adalah buku yang dipajang di rak di gambar tersebut. Kemudian, untuk closed interior display ini adalah barang yang memang ditempatkan di tempat tertentu. Konsumen hanya bisa mengamati dan meminta bantuan pramuniaga untuk mengambilkan. Contohnya adalah di sini produk tas yang memang dipajang di sebuah rak yang bisa saja tertutup ya, yang memang hanya pramuniaga yang bisa mengambilkan. Ini adalah contoh closed interior display. Yang selanjutnya adalah architectural display, yaitu menata barang dagangan
yang bisa menunjukkan bagaimana penggunaan barang yang diperdagangkan tersebut. Misalkan di sini ada contoh ya di gambar ruang tamu. Nah, sebenarnya yang mau dijual toko tersebut itu adalah apa? Ruang tamunya atau barang-barang yang ada di dalam ruang tamu. Yang sebenarnya mau dijual itu adalah seperangkat sofa di sini, kursi dan meja. Tetapi di sini penataannya digambarkan sebagai sebuah ruangan, ruang tamu ya, yang di situ ada sofa, ada meja satu set, kemudian ada hiasan ornamen-ornamennya ya. Nah, itu adalah contoh arsitektural display. Contoh yang lain bisa di sini. Contohnya adalah misalkan dapur. Kemudian dipasang di situ adalah kitchen set. Ditata sedemikian rupa, di situ juga ada peralatan masak dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dijual oleh toko tersebut itu adalah kitchen setnya, yang memang di situ ditempatkan di dapur sehingga menjadi sangat menarik perhatian pengunjung. Yang selanjutnya atau yang ketiga dari interior display adalah store site and decoration. Simbol, tanda, lambang, gambar, poster, ataupun semboyan yang diletakkan di atas meja ataupun digantung di dalam ruangan toko tersebut. Dan ini bisa memberi arah dan informasi apa sih kegunaan barang tersebut. Store site and decoration ini biasanya digunakan pada momen-momen tertentu di hari raya misalkan. Contohnya ini digambar adalah momen hari raya Idul Fitri. Di situ ada ornamen-ornamen yang bisa menggambarkan hari raya Idul Fitri, yaitu ada gambar ketupat yang digantung dan lain sebagainya. Kemudian untuk interior display yang keempat adalah dealer display, yakni simbol dan petunjuk tentang penggunaan barang yang dibuat produsen. Ini bisa digunakan untuk memberi peringatan pramuniaga agar tidak sembarangan memberi informasi yang nggak sesuai atau tidak benar kepada konsumen. Contoh di gambar adalah produk Seiko atau jam tangan ya di sini. Yang di situ juga ditempatkan keterangan spesifikasi dari produk jam tangan tersebut. Dan ini bisa memberikan informasi yang sangat jelas, tepat, yang mungkin saja tidak bisa disampaikan oleh pramuniaga, mungkin kurang lengkap. Pengunjung atau konsumen bisa membaca spesifikasi dari produk yang dipajang tersebut, yaitu dari dealer display. Untuk macam display yang ketiga adalah exterior display. Kita bisa lihat contoh ya, di situ ada bazar murah yang diselenggarakan oleh Alfamart. Nah, untuk exterior display ini adalah memajang barang dagangan di luar tempat kegiatan usaha atau di luar toko. Kita bisa lihat di sini Alfamart bisa jadi mengadakan semacam bazar atau bahkan pameran di luar toko, di luar kegiatan operasional sehari-harinya. Nah, memang tujuan dari exterior display ini biasanya adalah lebih banyak untuk promosi kepada masyarakat luas sebagai sarana agar bisa lebih dekat dengan calon konsumen atau pengunjung. Jadi sebagai sarana iklan kepada masyarakat. Dan biasanya momen-momen ini banyak dilakukan oleh toko dan itu dicontohkan adalah Alfamart. Misalkan pada saat bulan puasa atau hari raya di mana di sini karena Alfamart adalah retail ya, toko yang menjual bahan-bahan sembako misalkan di sini itu biasanya kebutuhan akan sembako itu mengalami peningkatan di bulan-bulan puasa atau hari raya sehingga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan bazar atau pameran yang tujuannya adalah Alfamart ini semakin dekat dengan konsumen. Yang keempat adalah solari display, yaitu menempatkan barang dagangan di departemen store sebagai daya tarik konsumen setelah konsumen masuk ke dalam toko. Biasanya menggunakan boneka manekin supaya lebih tertarik lagi. Dan ini untuk produk fashion. Lalu apa bedanya solari display dengan window display? Solari display ini barangnya misalkan ini adalah fashion menggunakan bantuan boneka manekin, penempatannya ada di dalam toko. Sedangkan window display,
Dari gambar yang sudah ada tadi ya, window display itu harusnya diletakkan atau dipajang di jendela toko. Sehingga konsumen atau pengunjung itu tanpa lebih dahulu masuk ke dalam toko, dia bisa melihat dari luar ketika lewat, ketika jalan di depan toko tersebut. Nah, seperti itu ya, macam-macam display. Jadi ada window display yang pertama, yang kedua ada interior display, nanti dibagi menjadi 4 jenis. Kemudian ada exterior display, kemudian yang terakhir yaitu keempat ada solari display. Lalu apa syarat penataan produk yang baik ya anak-anak? Nah, kita bisa lihat di situ ada 5. Yang pertama adalah mudah dilihat, yang kedua adalah mudah diambil, yang ketiga adalah menarik, yang keempat adalah mudah dicari, dan yang kelima adalah aman. Lalu bagaimana penjelasannya? Yang pertama adalah syarat penataan produk yang baik itu mudah dilihat, yakni setiap barang harus terlihat mereknya, ukuran, serta gambarnya harus menghadap ke depan. Kemudian, yang kedua adalah mudah diambil. Jadi barang-barang yang paling atas itu harus bisa dengan mudah dijangkau oleh pembeli. Kemudian yang ketiga adalah menarik. Penempatan barang seharusnya memperhatikan ukuran, warna, jenis, bentuk barang, sehingga barang-barang yang dipajang nanti semuanya bisa tampil dengan baik. Kombinasinya seharusnya bisa diatur dengan sebaik-baiknya dengan kombinasi misalkan warna pelangi. Yang keempat adalah mudah dicari. Dengan mengelompokkan barang atau grouping tadi dengan baik, maka akan bisa memudahkan para pembeli bisa mencari dan menemukan barang yang diinginkan. Yang kelima adalah aman. Semisal di sini adalah barang-barang makanan dan minuman, hendaknya dipisahkan dengan yang bukan makanan, terutama yang mengandung racun ataupun yang berbau tajam untuk menghindari kontaminasi. Jadi ini grouping tadi ya sebenarnya dikelompokkan apakah ini termasuk food ataukah non-food. Nah, seperti itu adalah syarat dari penataan produk yang baik. Nah, demikian ya penjelasan dari Bu Fitri. Jika anak-anak mungkin kesulitan, bisa komen di kolom komentar. Kita akan berjumpa dengan video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.